Ya, halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijalima di channel YouTube kami Sukma Wijalima. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong nih, belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Nah, video kali ini kita kedatangan seorang narasumber spesial, tamu spesial kali ini. Dia ini dulu pernah mengalami namanya suka sesama jenis. Wah, ini agak sedikit anti mainstream ya, gitu ya. Langsung aja kita panggil Mbak Mawar aja ya. Kita samarkan namanya ya. Kita samarkan ya. Halo Mbak Mawar. Halo. Ini agak sedikit grogi gue. Karena aslinya sih cantik ya. Cuman sayang sekali dia tidak mau diekspos. Aslinya cantik banget. Wish pokoknya wadidaw lah gitu. Bohong. Ya, cuman dia nggak, karena memang kita menghargai privasi, jadi dia mau pakai kacamata hitam, tapi bisa ngeliat ya Mbak ya. Bisa dong. Oke, lanjut langsung aja nih Mbak. Mbak, kita sebut saja Mawar. Iya. Ya, Aja. Mawar. Jadi katanya Mawar ini dulu pernah suka sama sesama cewek. Ya, itu kalau boleh tahu gimana sih? Kok pertama kali bisa suka sama cewek itu? Entah dari kecil apa gimana sih? Di kecil kayak udah suka sama cewek kan. Terus baru kayak buat nge-expose lebih suka sama ceweknya itu dari SMP kelas 3 ke kelas 1. Nah, itu di situ kayak coba-coba, temen kebanyakan yang pada kayak gitu, akhirnya ngikut lah, coba-coba jadi Enak. coba-coba jadi enak keterusan. Oh, oke. Sampai 2018 ke 19 gitu. Oke, lu pertama kali, maksudnya pertama kali mau menjalankan hubungan sama wanita itu karena ada masalah. Dulu lu sempat pacaran sama cowok juga kan, tapi kan? Sempat pacaran sama cowok. Hah? Cowok karena kalau pas mau nyoba belok itu karena sakit hati sama cowok juga, terus kayak nggak dapat perhatian dari cowok yang lebih. Karena kan kayak di rumah nggak dapat perhatian lebih, mau cari perhatian dari luar. Oh, Kayak gitu. nggak disakitin itu dalam konteks apa? Sorry, waktu itu. Ditinggalin aja sih sama cowok. Tapi kan namanya pacaran, ninggalin itu kan hal yang biasa. Tapi kayak nyesek aja gitu ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Oh, jadi kalau cowok-cowok tuh zaman sekarang tuh lagi sayang-sayangnya dia ngilang ting Iya, gitu ya, kayak ghosting. jin ya, Di ghosting gitu. kayak hantu, kayak tuyul ya. Lagi sayang-sayangnya ngilang dia gitu. Kayak gitu. Ngilangnya dia selingkuh apa tiba-tiba putus hubungan aja gitu? Ada yang selingkuh, ada yang kayak udah mutusin gitu aja, kayak gitu. Nah, sorry, lu balik lagi yang kata lu kan, lu pertama kali suka sama cewek itu kan dari kecil katanya. Kalau boleh tahu dari lu baby, lu udah ngerasa suka sama cewek, ada rasa itu, atau mulai kapan? Atau mulai SD atau apa? Kayak umur-umur SD kali ya, 5-6 tahun. Apa yang lu lihat cewek itu? Cantik. Karena kecantikannya? Iya, cewek cantik gitu. Suka aja sama cewek cantik. Kayak lebih tertarik sama cewek cantik gitu. Tipe yang cewek cantik yang lu suka tuh gimana? Yang kayak Korea-Korea gitu? Gimana? Enggak. Pokoknya putih bersih kayak Mbak Henol. Cewek Bahenol. Iya, cewek Mbak Henol.
kayak gitu. Yang apa namanya pantatnya besar gitu ya? Nggak gede juga. Yang gimana? Kayak semok aja gitu, semok nggak kurus, nggak gendut, semok aja. Oh, cewek-cewek fitness. Ya. Kayak cewek-cewek fitness gitu. Oh, jadi dia Body. perutnya kecil tapi ada ototnya gitu, lengannya agak besar gitu. Enggak otot juga. Kayak pantatnya ada, ininya ada, depannya ada, pantatnya ada gitu. Oh, ya kalau dia nggak ada pantat tinggal gimana duduknya? Goblok. Bingung. Hah? Jeblos dong. Iya kan? Iya. Oke. Jadi dari kecil dari SD ya, lu udah suka kayak gitu ya. Habis itu lu pacaran waktu itu masih fine aja, lu pacaran sama cowok gitu kan. After that lu ditinggalin terakhir itu, lu mulai pacaran sama cewek. Ya. Nah, lu pertama kali bisa kenal dunia seperti itu gimana sih? Dari lingkungan teman-teman gue. Jadi ada beberapa teman-teman gue yang belok kayak gitu. Ini nggak apa-apa kan ngomong belok aja. Iya nggak apa-apa. Ya. Terus dia pada banyakan yang belok, jadi gue ngikut-ngikut. Adalah salah satu temennya minta kenalan sama gue, jadi ya udah dari situ gue mulai coba belok. Oh, oke. Nah, cewek yang tertarik sama lo itu yang cewek banget atau yang agak kecocokan sih? Yang agak kecocokan, bisa disebut namanya buci. Oh, buci itu namanya. Memang namanya buci. Ya, kalau misalnya di dunia belok ada buci, ada andro, ada fem. Apa itu? Andro, fem itu apa? Kalau andro itu yang kayak agak rambutnya panjang, cuma dia lebih ke tomboynya. Oke. Kalau buci itu yang berpenampilan seperti cowok. Kalau yang femnya itu kayak gue rambut panjang, lebih kayak feminim gitu. Oh, fem itu maksudnya feminim? Ya. Oh, oke. Ini kosakata baru ya buat saya. Fem, buci, dan satu lagi apa? Andro. Andro tuh Android maksudnya? Iya kan? Andro apa ya? Singkatannya juga nggak tahu, Pak. Oke, jadi ya itu pengalamannya ya lumayan ini ya. Agak-agak ini barulah pokoknya buat saya gitu. Nah, terus lo after pacaran itu satu itu aja atau lo beberapa kali dapat pacaran sama cewek? Pacarannya agak lumayan lama ya, jadi nggak cuma jadi berapa putus sama yang ini baru ganti lagi gitu, jadi kayak gitu aja seterusnya. Sama kayak pacaran sama cowok ya, ada putus pacaran lagi sama. Gitu ya. Nah kan kalau misalkan setahu saya gitu, setahu gue tuh biasanya bukannya sesama jenis itu lebih setia dan lebih cemburunya lebih parah ya daripada cowok sama cewek. Nah ya, kalau misalnya pacaran sama cewek itu yang bucinya itu lebih cemburuan kalau kita deket sama buci lain atau sama andro gitu. Kayak gitu dia lebih cemburu, lebih parah banget cemburunya daripada cowok. Apa yang kadang-kadang mereka bisa lakuin? Sepengalaman lo waktu itu? Lebih kayak apa yang kita bayangin dia bakalan bisa ngelakuin itu. Contohnya? Bisa nyamperin ke rumah. Kayak gitu kalau dia tahu rumah kita, buat ngebilangin kalau kita belok segala macam ke keluarga kita gitu loh. Tapi kan cowok juga bisa melakukan itu. Iya, tapi kan kalau misalnya kita yang belok, kan kalau itu kan sama aja kayak aib. Jadi kayak yang sebagai ceweknya tuh kayak nggak mau keluarga tahu kayak gue inilah, tutupin gini. Pada waktu pacaran kan mestinya kan sepengalaman gue juga kan tadi kata lu juga lu akuin bahwasanya cewek itu kan pacaran sama cewek lebih cemburunya lebih ketat kan, lebih tinggi gitu, kadar cemburu lebih tinggi gitu. Otomatis mestinya kan lebih setia dong. Iya. Cuma bisa selingkuh juga dia. Kalau gitu. kayak misalnya dia nggak ngedapetin apa yang dia mau, dia juga bisa selingkuh udah ngedapetin dari yang lain atau dari mantannya. Dia balik lagi chat mantannya gitu. Buat ngedapetin itu. Atau kayak dia tuh kayak nyari perhatian lagi kalau dia chat sama mantan biar kita marah-marah gitu ke dia. Kayak gitu, makanya dia bisa ngelakuin kayak gitu. Jadi lu putus terus ganti pacar lagi sama cewek lagi itu pun juga karena ada beberapa faktor pacar lu selingkuh atau lu yang selingkuh gitu? Dia yang selingkuh. Selalu dia yang selingkuh? Yakin? Lu gak pernah selingkuh? Gua enggak. Kalau dia selingkuh paling gue bales kayak biar lu ngerasain apa yang gue rasain. Ya berarti lu selingkuh juga dong? Iya.
Ya. Iya, iya ngebohongin Ki Sukma itu sebuah perbuatan yang bodoh sebenarnya. Iya, berarti sempat selingkuh juga dong, iya kan? Ya dia ngerasain apa Kayak balas dendam ya. Pertanyaan gue banyak pertanyaan tentang suka sama jenis ini karena memang ini baru ya buat kita ya. Jadi ente tak jadiin bahan apa kalau kita mau prinsip eksperimen bukan juga sih gitu. Jadi narasumber yang menurut kita inilah punya apa namanya pengalamannya yang otentik gitu ya. Kalau misalkan kalau kita normal ya, kita misalnya lihat cewek nih gitu ya. Kita kan kalau misalnya pacaran sama cewek, kalau laki-laki biasanya kan ada namanya birahi, ada nafs ya, ada syahwat lihat wanita pun juga kadang-kadang kalau pacaran sama laki-laki pun ada nafs gitu. Kalau cewek sama cewek apakah juga ada nafsunya? Gue juga bingung. Kalau misalnya dibilang gue suka birahi gue untuk cewek itu kayak gimana? Tapi gue kalau lebih suka cewek cantik. Tapi kalau untuk sama buci ya udah jalanin aja. Ngikutin alurnya dia aja gitu. Jadi suka yang lu maksud ini kan banyak Mbak. Jadi maksudnya suka karena dia cantik ada, suka karena dia perhatian ada, suka karena birahi ya, birahi atau nafsu ada ya, suka karena dia cerdas ada gitu ya, suka karena postur badannya bagus ada. Jadi suka kan luas gitu ya. Jadi kalau lu sama cewek itu sukanya tuh suka yang mana gitu? Gue lebih suka perhatiannya, kasih sayangnya, kayak dia tuh benar-benar ngemanjain cewek banget dari ujung kaki sampai ujung kepala, dia perhatian segala macamnya kayak gitu. Terus kalau untuk birahinya itu ya udah gue ngikutin alurnya dia aja, pas dia kayak misalnya dia lagi kepengen ya udah gue kasih kayak gitu. Tapi berarti lu nggak ada nafs dengan cewek dong? Kalau misalnya untuk buci kurang begitu nafsu sih. Cuma bingung kalau misalnya dibilang bisa begituan juga ya udah karena ngikutin alurnya dia aja kan. Tuh. Jadi sama kayak kalau kita ngomong itu seorang wanita yang tidak menyukai laki-laki, dia melakukan itu karena terpaksa gitu jadinya. Bisa jadi. Jadi sama aja kayak maaf ya Mbak ya, kayak iya. Lontik gitu kan. Iya. Kayak gitu kan pekerja wanita pekerja malam kan kayak gitu kan. Maksudnya dia melayani tamu-tamunya tanpa ada nafsu dan tanpa ada cinta kan. Benar. Dan lu seperti itu rasanya waktu itu. Bisa dibilang sih kayak gitu ya mungkin. Tapi kalau lu sama laki-laki ada nafsunya? Ada nafsunya sama laki-laki. Berarti lu ada sisi normalnya dong? Ada, tapi gue kayak posisinya tuh ACDC. Kayak biseks lah. Oke, bisa cewek bisa cowok gitu. Tapi lu lebih dominan kemana, cewek atau cowok? Kalau nafsu sih lebih dominan ke cowok. Kalau ke cewek karena kasih sayang segala macamnya itu gue dapat dari cewek. Oke. Gitu. Apa yang kalau dari cowok apa yang lu lihat yang bikin lu nafsu sama cowok? Kalau dari cowok dari bibir. Kayak bibirnya pink, agak pink gitu. Bibirnya pink. Dia orangnya bersih juga, pokoknya cowok-cowok yang bersih, putih bersih. Oh, oke. Gitu. Oke. Putih bersih. Jadi yang lu suka itu karena dia putih bersih, bibirnya pink gitu ya. Kalau yang biru enggak? Enggak. Biru enggak ya? Itu mah udah meninggal itu mah yang biru mah. Pucat. Jadi lu biasanya suka sama cowok tuh karena bibirnya selain itu tinggi putih bersih. Berarti kesimpulannya adalah Mbak ini suka sama cewek karena butuh namanya kasih sayang dari cewek gitu. Sedangkan kalau sama cowok memang pure suka gitu, memang normalnya laki-laki cewek ke cowok gitu ya. Gitu. Nah, waktu lu dulu balik lagi waktu dulu pacaran sama cewek nih gitu ya, lu sempet nggak pacaran selingkuh sama cowok? Enggak. Waktu lu berantem sama cewek lu gitu? Enggak, paling lebih keseringnya main sama teman-teman cowok. Ya, karena kan kebanyakan teman cowok daripada cewek kan. Jadi ya udah lebih banyak main sama teman-teman. Jadi ya udah di situ juga dia marah. Kayak gitu walaupun udah putus, tapi dia tetap marah, ngokol terus, telepon terus.
Ngechatin terus, nanya di mana segala macam. Nah, sorry, gue mau nanya, lu kan temen cowok banyak nih, dan lu kan cantik ya. Nah, Pada saat lu pergi sama teman-teman cowok, ada nggak sih cowok-cowok yang melakukan pelecehan sama lu? untungnya enggak sih kalau temen ya. Untungnya temen nggak ada yang kayak gitu, nggak ada yang berani. Tapi kalau yang ketemunya di klub, Di klub juga enggak, karena pasti dijagain sama teman-teman semua. teman-teman Kalau- cowok. Kalau misalnya gue kayak udah jalan ke depan sendiri, pasti diliatin gitu, nggak mungkin di gimana ya. Atau lu sempet apakah tempat melakukan pelecehan dipaksa atau gimana gitu pada waktu lu mabok, pernah nggak sama cowok, teman-teman cowok lu? Belum pernah. Enggak ya, alhamdulillahnya enggak ya. Ya, alhamdulillah nggak pernah. Belum pernah, jangan sampai. Kayak gitu. Paling kayak balik lagi pas lagi mabok kontak mantan cowok gitu doang. Oh, berarti lu sempat kontak mantan cowok dong ya? Waktu ribut sama pacar yang cewek Sempat gitu. ada Oh. kontak mantan cowok buat nemenin. Dan mereka mau. Mau. Berarti masih senang sama Tapi mas gue doyan cuma sama lu ya? kontak satu mantan gue doang. Yang itu aja ya? Ya, itu aja. Hmm. Satu mantan cowok gue yang gue kontak, bener-bener gue kontak cuma dia, dan dia selalu bisa nyamperin kayak Oke. gitu. Jadi selama lu pacaran sama cewek, apa yang lu dapet? Banyak, Apa aja? kayak dari handphone, terus emas, terus dibiayain apartemen juga kan, terus harian, Harian apa maksudnya? uang jajan harian. Uang jajan harian. Berapa tuh sebulan dikasihnya? Nggak bulanan sih. Jadi dikasihnya sistemnya gimana? Sistemnya pakai ATM dia aja, jadi gue gesek-gesek terus. Gesek-gesek aja. Ya, tinggal gue gesek. Sek. Jadi terserah gue mau jajan apa juga ya. Udah, dia iya aja. Tapi lu berarti nggak pernah dikasih cash dong? Enggak, jarang. Itu kalau misalnya mau jajan ke warung juga main gesek aja? Enggak, jarang jajan ke warung. Jadi Oh, nggak pernah jajan ke warung ya? Iya, Oh, jadi selalunya minimal Indomaret. iya. Ke supermarketnya aja, udah gitu. Oh, jadi handphone, mobil dapat juga? Enggak, motor Vespa tapi. Motor Vespa. Ah, Tapi motor Vespa tuh lumayan loh, iya, lumayan mahal loh sebenarnya. iya motor Motor Vespa, apartemen ya, uang jajan harian gitu ya. Di kuliah juga dibiayain. Kalau kuliah di situ posisinya gue lagi cuti, karena masih suka jalan-jalan, dia suka ngajakin gue jalan-jalan terus. Lu kok bisa dapat segitu banyak harta benda dari pacar lu? Emang pacar lu orang kerja? Kerja sih enggak, cuma dia emang orang berada dia. Ya kalau dia nggak ada ya dia nggak pacaran sama lu. Iya sih. Orang berada gitu, berkecukupan. Oh, orang tajir. Ya, gitu, Oh. kayak gitu. Berarti goniun ya, tajir, kaya raya ya. Jadi orang-orang kaya gitu ya yang pacaran sama. Jadi di situ juga posisinya masih kuliah kan. Ya udah, kayak gitu. Jadi masih uang orang tua, tapi uang jajan dia dikasih orang tuanya tuh banyak gitu. Kayak gitu dia. Nah, lu pada waktu pacaran sama dia kan kasih uang banyak tuh, Iya. ya kan? Tapi lu harus melayani dia dong. Nggak juga, tergantung gue mau atau enggak gitu. Kalau gue nggak mau ya dia nggak bisa, Dia nggak maksa. nggak maksa. Jadi tergantung gue semua gitu. Lu kan ada masuk ke lingkungan itu tuh, ya si Mbak Mawar. Kalau boleh tahu, cewek-cewek kayak entertain gitu, maksudnya public figure tuh ada juga nggak sih? Banyak dong, Banyak ya. banyak. Yang paling banyak itu tuh golongan mana? Artis, model, selebgram, TikTok. Selebgram kali ya. Selebgram paling banyak ya. Artis juga lumayan malah. Artis banyak juga. Yang belok. Bisa dibilang kayak gitu. Serius. Iya, banyak juga. Nanti di belakang kamera kasih tahu saya siapa ya. Ada beberapa. Ada. Dan lu kenal. Bukannya kenal, tahu. Tahu. Kok lu bisa tahu dari mana? Dari ada selebgram yang Pacarnya. sama dia, Hah? terus dia ngasih tahu gitu loh. Kayak jadi bahan gosip gitu loh. Oh, oke. Jadi dikasih tahu. Oh, tapi lu pernah kenal juga sama mereka? Dikasih tahu sama selebgram ini Oh. gitu. Cuma dia emang tahu. Dan memang ada buktinya. Iya. Ada buktinya Dia kalau ada dia buktinya. memang pacaran sama cewek. Iya. Kalau gue cuma dari mulut dia doang. Kalau dia emang lihat buktinya.
Memang kalau dia cerita ya emang dia jujur benar gitu. Secara real dia ngomongnya. Nggak Karena kan dibohongin. kalau kita ceritakan harus ada bukti otentiknya dong, Iya. gitu kan, benarkah pacarnya yang mana, apakah mereka sampai melakukan hal yang gimana, atau ada fotonya, apa ada bukti chatnya kan, gitu kan, Iya, harus jelas gitu, ada buktinya gitu. Kalau nggak kan jadi fitnah gitu. iya nggak bisa sembarangan juga. Nah, after that katanya lu berhenti dari namanya suka sesama jenis, Iya, lu hijrah lah. iya. Kenapa kok tiba-tiba kepikiran hijrah, dan kapan itu kejadiannya? 2000 pokoknya pas bokap gue jadi mantan gue itu yang terakhir belok ini nyamperin gue ke rumah gitu kan, ngebilangin segala macam ke keluarga gue. Terus di situ jatuhnya bokap gue tuh lagi sakit ya kan. Nah di situ bokap gue kayak drop lah habis kejadian itu kan. Cuma keluarga gue di situ pas kejadian itu nggak ada yang marah sama sekali. Cuma gue tetap kabur karena kayak gue malu aja gitu di keluarga gue kan. Terus nggak lama itu 1 bulan kemudian bokap gue meninggal dan gue memutuskan stop gitu. Stop untuk Berarti bokap lo meninggal duluan baru stop? Iya. Kayak gue mikir aja. Setelah itu gue mikir kan, nanti dosanya bokap gue nanggung segala macam karena kan gue belum nikah segala macam. Kasihan bokap gue gitu. Gue nggak sholat aja, bokap gue akan tanggungannya ke bokap gue. Nyokap lu juga berarti tahu dong kalau kasus lu ini? Tahu, satu keluarga gue tahu semua. Tapi nggak dimarahin? Nggak ada yang berani marah. Karena gue orangnya kalau gue sekali dimarahin gue ngeberontak. Gitu. Emang dimanja dari kecil ya kamu ya? Ya. Karena nggak bisa dibentak dikit gitu. Bentar dikit ngambek cabut gitu. Ya. Nah terakhir akhirnya lu sekarang pacaran sama cowok ya? Ya terakhir pacaran sama cowok. Dan putus lagi? Putus lagi. Putus Kesian lagi. banget sih. Iya. Kesian banget sih lu. Kenapa kok terakhir bisa putus lagi? Kenapa itu? Karena dia awalnya kan putus, balikan putus, ya kan. Nah yang putus ini yang putus pertama ini dia minta kenalin cewek ya sama temannya, terus dia mainan aplikasi date gitu deh pokoknya kan. Terus di situ pas mau balikan, ya udahlah gue lupain gitu masalah yang kayak dia minta kenalin segala macam. Nah ada satu momen dia lagi nongkrong sama teman-temannya. Biasanya tuh dia hal kecil aja tuh dia selalu bilang kan sama gue mau nge-charger handphone atau apa. Ini enggak ada bilang. Terus kayak gue telepon dia 1 kali 2 kali nggak diangkat sama dia. Nah itu dia berubah gitu kan. Nah, feeling gue tuh kayak di situ tuh ada cewek yang dia mau dia kenalin atau kayak temannya mau kenalin ke dia gitu, makanya nggak diangkat apa kan. Jadi dari situ berantem akhirnya putus sampai sekarang. Oh dia nggak nyari lu lagi? Sempet ngechat, terus? Cuma kayak ya udahlah gitu. Lu udah nggak ada nafsu lagi sama dia? Nggak. Jadi selama ini lu nafsu sama dia? Nafsu. Nafsu. Tapi semenjak dia melakukan itu lu nggak nafsu lagi? Udah nggak. Respect juga udah nggak. Perasaan juga nggak ada? Udah nggak ada. Tapi lu masih ada rasa sayang sama dia? Udah nggak ada dong, kan kecewa. Kecewa ya? Kalau sama pacar lu yang cewek? Masih ada. Oh, masih ada? Masih ada. Berarti karena emang bener-bener dia yang ngertiin gua. Yang terakhir itu, cewek yang terakhir yang katanya apa namanya medis ya, kerjaannya di bidang medis ya? Ya nggak usah disebut nanti. Iya. Kan medis kan banyak ya. Kayak gitu. Dia yang ngertiin gue segala macamnya. Tapi masih kontak kan sama mantan lo yang terakhir yang cewek itu? Masih. Ada rencana balikan? Enggak. Kenapa? Kayak kan udah ini ya, kayak udah berteman aja gitu, berteman baik. Cuma dia emang lebih ngertiin gue banget sih. Emang bisa tadinya pacaran jadi teman? Bisa. Sekarang bisa. Dia. Berarti masih sayang-sayangan, tapi teman jadi teman pun jadi sayang-sayangan. Enggak sayang-sayangan, kayak gue lu aja kayak temen gitu. Gue lu luan. Cuma kalau kayak nongkrong ya nongkrong bareng. Kayak gitu. Cuma nggak ada yang pakai sayang-sayang. Aku kamu juga ngomong nggak ada. Atau chatan juga ngomong aku kamu nggak ada. Oke. Nah, pacar lu yang terakhir itu yang kerja medis itu sekarang udah punya cowok, udah punya pacar? Enggak. Dia masih single juga. Kan dia sayang sama gua. Kalau dia sayang sama gua. Sampai sekarang dia masih sayang sama lu? Masih lah. Kau tahu? Tahu. Kalau misalnya dia nggak sayang sama gua, pasti dia udah punya cewek.
Dia pas putus sama gue juga udah pernah jalan sama beberapa cewek, tapi tetap aja nggak bisa. Memang nggak bisa ya? Nggak bisa dia. Oke, lu ngerasa bersalah nggak sama bokap lu melakukan itu? Banget. Tapi lu sayang sama bokap lu? Sayang banget lah. Sayang banget. Sayang banget. Kalau ngelakuin itu, kan tahu nanti dosanya bokap lu harus tanggung, dan bokap lu kepikiran sampai menghembuskan nafas terakhirnya tuh gara-gara lu kayak gitu loh. Lu nyesel nggak? Nyesel, kalau dibilang nyesel sih nyesel banget ya. Cuma kayak gue punya pilihan hidup gue sendiri. Gue punya kenyamanan gue ngejalanin hidupnya di mana kayak gitu. Kalau dibilang dosa ya pasti dosa. Kayak pacaran sama cowok pun juga pasti kan dosa kan. Iya. Nah yaudah, kayak gue ngejalanin, gue suka sama cewek ya udah gue jalanin aja senyamannya gue ngejalanin hidup gue gitu. Ya udah, yang penting nanti suatu saat nanti gue benar-benar tobat ya udah gue lepas semuanya gitu. Dan kapan lu siap untuk tobat? Itu gue nggak tahu. Gue nggak tahu kalau itu. Cuma kalau untuk nyesal ya gue ada nyesal, pasti ada nyesal banget. Seandainya waktu boleh berbalik berulang ya, bokap lu masih ada, ya lu tetap akan pacaran sama cewek nggak? Enggak mungkin. Lu tetap akan jadi normal aja ya, nggak apa-apa lah gue disakitin cowok, yang penting gue masih normal gitu. Gue lebih baik kayak disakitin sama cowok berkali-kali nggak apa-apa, asal jangan belok. Karena kalau kayak udah nyoba belok terus aja gitu, nggak ada ujungnya. Iya, karena keenakan. Pertanyaan terakhir nih, ya kalau seandainya bokap lu berdiri di depan lo, apa yang lo bakal ngomong ke bokap lo? Apa yang mau lo sampein ke bokap lo? Gue bakalan minta maaf semaaf-maafnya banget atas semua kesalahan gue, atas semua dosa gue, atas gue gak usah ngomong lagi. Oke, untuk minta maaf sebesar-besarnya bokap. Ya, coba misalkan ini bokap lu nih, kamera. Lo ngomong, pah gitu, apa gimana gitu. Ngomong aja, kali aja bokap ente nyampe denger. Ayah, aku minta maaf udah membuat dosa ayah lebih banyak di sana karena aku pernah ngelakuin pacaran sesama jenis, terus segala macam. Dong kuat dong. Bokap ente pasti denger kok. Dan aku juga belum pernah bisa ngebanggain ayah, nggak bisa ngebahagiain ayah, belum bisa. Udah itu aja deh, nggak kuat. Nggak bisa. Pokoknya aku minta maaf sebesar-besarnya untuk ayahku. Gimana nggak bisa. Jadi kalau namanya minta maaf mbak, nggak cuma dari mulut, ya, tapi mbak doain bokap ente. Kalau nggak sanggup yasinin, nggak sanggup kirim yasin, kita al-fatihahin setiap hari. Iya, itu kata mamaku juga kayak gitu. Jadi kalau emang mbak bener-bener nyesel dari dalam hati mbak gitu ya doakan. Entah di sujud terakhir, entah pada waktu tahiyat terakhir, entah pada waktu mbak mau waktu tahajud gitu. Kadang-kadang kalau ada uang, mbak sedekah atas sama bokap. Itu kalau emang mbak benar-benar mau minta maaf pada ayah, caranya begitu ya. Nanti kalau udah pulang dari sini dilakuin, insya Allah nyampe gitu. Ini kan juga mau Idul Fitri kan, zakatnya dijalankan, zakat atas nama ayah juga gitu kan, insya Allah nyampe lah, meringankan gitu. Apa yang mbak lakukan, apa yang mbak tanam, mbak tuai. Cuman masalahnya sekarang penuaian mbak itu bokap ente yang tanggung. Gitu. Nah kalau ente benar-benar sayang sama bokap gitu kan, ini ente yang melakukan kesalahan ente lah, tapi bokapnya nanggung. Berarti ente harus bantuin bokap di sana. Paham ya? Dengan apa? Dengan doa, dengan sedekah. Oke? Jadi jangan nangis dong. Iya ya. Ya semua anak pasti sayang sama orang tua ya. Pasti sayang sama orang tua. Dan mungkin ya namanya dulu masa-masa remaja ya, darah muda ya. Makanya kata Rama darah muda ya. Darah muda. Para remaja ya. Memang darah muda emang susah diatur, dan saya juga mengalami itu gitu.
saya mengalami dan alhamdulillahnya saya cepat sadar dan orang tua saya masih ada gitu. Ya itu beruntungnya saya gitu. Tapi setiap orang kan berbeda-beda ya, gitu. Ya oke, ini buat jadi pelajaran juga kan buat Mbak. Jadi mungkin ada pesan buat teman-teman penonton di rumah. Buat yang belum pernah cobain dunia nakal-nakal, lebih baik nggak usah cobain dunia nakal. Ibarat kata tuh kayak lu mau nyobain ngerokok nih, nanti yang ada malah keterusan. Jadi jangan pernah cobain hal yang kayak lo belum pernah cobain, jangan pernah deh. Soalnya balik lagi sendiri ke diri lo sendiri, nanti ujungnya bakalan nyesel kayak gue gitu. Tapi kan kalau misalnya dia belum nyobain, dia nggak tahu rasanya gimana. Lebih baik nggak usah. Kayak gitu. Jadi nggak usah ngelakuin hal yang kayak lu pengen cari tahu nih kayak gini-gini, kayaknya seru deh kayak gini-gini. Baik nggak usah gitu. Kalau emang kita sayang sama orang tua, jangan lakukan itu ya. Iya, jangan ngelakuin hal itu. Kecuali kalau ente udah nggak sayang sama orang tua ya. Iya. Itu nyesel banget. Benar-benar nyesel banget sih. Iya. Oke, mudah-mudahan doa Mbak diterima Allah Subhanahu wa taala buat bokap. Dan tadi mudah-mudahan bokap dengar permintaan maaf ente gitu ya. Dan oke, sampai sini dulu kita tutup podcast kita sama Mbak Mawar ya. Padahal dia cantik loh aslinya, cantik banget. Cuman kita sensor ya. Oke, sampai sini dulu dan tonton terus video-video kita selanjutnya di channel YouTube kami Sukma Wijaya Hikmah. See you, bye bye. Hai. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok kayaknya enak banget sih? Ini minyak kasturi, ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Nih ya, nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya Ki ya? Iya.